kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau menaikkan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Yuk semua bangkit berdiri ya. Ayo Kak Julia. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu 12 Murid Yesus. Tetap ya, di rumah suaranya harus kenceng ya. Ayo Kak Julian. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 103, Sang Kristus Bangkit, Nyanyilah.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita buka Alkitabnya di Lukas 24 ayat 36 sampai 46. Lukas 24 ayat 36 sampai 46. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Nah, adik-adik, kakak akan menceritakan tentang apa yang terjadi setelah hari kematian Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, kakak akan bertanya kepada adik-adik semua. Hari kematian Tuhan Yesus itu disebut dengan apa sih? Adik-adik ada yang tahu nggak? Coba sebutkan. Iya, betul sekali. Hari kematian Tuhan Yesus disebut dengan Hari Jumat Agung. Jangan lupa ya adik-adik, harus diingat. Nah, setelah hari kematian Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan itu sangat sering sekali untuk berkumpul karena mereka takut dan khawatir kalau mereka akan ditangkap dan disalibkan pada saat itu. Mereka mengiranya seperti itu adik-adik. Pada saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Maria Magdalena dan Simon Petrus mendatangi mereka. Maria Magdalena dan Simon Petrus itu habis menengok kuburan Tuhan Yesus adik-adik. Lalu Maria Magdalena berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus semua, kalau batu yang menutupi kuburan Tuhan Yesus itu sudah terguling adik-adik. Murid-murid Tuhan tidak percaya karena batu itu sangat besar sekali. Batu itu juga berat sekali adik-adik. Tidak mungkin Maria Magdalena dan Simon Petrus sendiri yang mendorong batu itu, karena itu sangat besar dan membutuhkan banyak orang untuk membuat batu itu sampai terguling. Maria Magdalena memberitahukan lagi kalau ia sendiri yang melihat malaikat dan menjumpai Tuhan sendiri. Tapi ada murid-murid Tuhan yang masih tidak percaya adik-adik. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di antara mereka yang sedang berkumpul itu. Mereka semua kaget adik-adik. Mereka heboh dengan apa yang mereka lihat, karena mereka kira yang mereka lihat itu adalah hantunya Tuhan Yesus, padahal tidak adik-adik. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian terkejut?
dan memperlihatkan kedua tangannya yang sudah berlubang adik-adik. Tidak hanya itu, Tuhan juga memperlihatkan kakinya yang sudah berlubang karena bekas penyaliban. Tetapi masih ada murid yang percaya, sehingga Tuhan menyuruh untuk meraba tangannya dan kakinya. Tapi mereka masih mengira kalau yang dilihat itu adalah hantunya adik-adik. Lalu setelah itu, Tuhan mengingatkan murid-murid Tuhan yang lupa sama ucapan Tuhan sebelum Dia disalib. Kata Tuhan begini, Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan kepadamu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat tinggi. Murid-murid Tuhan itu lupa adik-adik dengan apa yang dikatakan Tuhan. Adik-adik mau nggak seperti itu? Nggak boleh ya adik-adik. Kita harus ingat apa yang dikatakan Tuhan. Nah, itu sama aja kayak misalkan adik-adik itu habis dari sekolah minggu online nih. Habis dengar firman Tuhan, habis memuji Tuhan. Tapi adik-adik lupa dengan apa yang kakak-kakak sekolah minggu katakan. Terus setelah sekolah minggu selesai, adik-adik malah lupa, malah tidak mengingat sama sekali. Itu tidak boleh adik-adik, itu sama aja seperti murid-murid Tuhan yang lupa akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita tidak boleh lupa, harus diingat dan diterapkan ke kehidupan sehari-hari apa yang telah dikatakan oleh kakak-kakak sekolah ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Baik nafas kehidupan kami juga berkat yang luar biasa bagi kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, mereka semua dalam keadaan sehat, mereka semua dalam keadaan baik, dan mereka juga menjadi anak yang penuh sukacita dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Bapa yang memberkati negeri tercinta kami ini, Indonesia, agar kami senantiasa dapat merasakan berkat-Mu dalam negeri kami ini. Bapa, kami juga berdoa untuk mama papa kami, mereka yang sedang sakit, hanya Engkau Bapa yang memulihkan dan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang tertimpa bencana alam. Engkau Bapa yang menjamah hati mereka agar mereka kuat melalui setiap hal yang terjadi saat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami, mereka yang akan ujian di sekolah, mereka yang akan naik kelas, ataupun mereka yang akan lulus dari SD ataupun SMP. Hanya Engkau Bapa yang memberkati mereka dalam setiap pembelajaran mereka, dan mereka dapat mengikuti ujian dengan penuh sukacita yang hanya daripada-Mu. Bapa, kami berserah diri di hadirat-Mu dengan firman yang telah kami dengarkan, dengan kasih-Mu yang melimpah bagi kami, sehingga kami dapat terus mengucap syukur dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, juga seluruh majelis dan jemaat GKO Cibitung. Hanya Engkau Bapa yang menyertai dan mengurapi kami semua. Doa kami ini jauh daripada sempurna, biarlah Bapa Engkau yang menyempurnakannya seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Uang persembahannya disiapkan dan juga jangan lupa amplop persembahannya dipersiapkan. Nanti setelah itu uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Dan kembalikan ke mama papanya supaya mama papanya nanti berikan ke gereja. Untuk itu sambil dijalankan kita mau bernyanyi dari lagu persembahan kami. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah memberikan persembahan. Yuk kita doakan persembahan kita. Semuanya yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau pimpin doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih karena ibadah sekolah minggu kami Bapak boleh berjalan dengan baik ya Bapak dari awal sampai pertengahan, dan baru saja kami memberikan sedikit ya Tuhan berkat ya Bapak yang ada daripada kami balikan lagi kepadamu ya Bapak. Kiranya Tuhan persembahan yang sudah dikumpulkan oleh tangan anak-anak-Mu ya Tuhan maupun yang belum, kiranya Engkau memberkati, suci dan kuduskan ya Tuhan, dan juga berguna untuk gereja kami ya Bapak, khususnya untuk GKO Cibitung. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang Pak Pendeta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana setelah mendengar kisah Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang Ia kasihi? Percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bukan hanya disaksikan oleh orang-orang yang Ia kasihi, tapi banyak orang sudah menyaksikannya. Bahkan sampai 500 orang sudah menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Jadi adik-adik jangan ragu-ragu ya.
setelah dengar cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekarang arahkan hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya katakan, amin. Demikian sekolah minggu di rumah di hari ini adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada papa dan mama, dengar-dengaran juga kalau guru sekolah ya, lewat online ya, dengar-dengaran. Juga dengar-dengaran dari kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Shalom.